Shalom, wow, selamat siang semuanya. Mungkin saudara sedang di karantina dan mengalami kebosanan, gak apa-apa. Ini adalah waktu di mana kita merendahkan diri supaya kita banyak ada di bawah kaki Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau ini waktu karantina, tapi bersama Tuhan makin baca Alkitab, mengenal Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya suatu hal yang dahsyat yang akan dinyatakan. Dalam krisis apapun, Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Renungan baik, kapan Tuhan tinggalkan kita? Kita pernah mengalami kesulitan, waduh kok sulit. Tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan bagi setiap kita. So, kalau dalam kehidupan kita ini, kita selalu ditolong sama Tuhan. Harusnya waktu mengalami krisis, di depan kita ada krisis, kita harus ingat, oh Tuhan kan selalu tolong saya. Tuhan selalu menyertai saya, kenapa saya perlu takut? Dalam kondisi ini, iman kita sedang diuji sama Tuhan. Contohnya begini saudara. Waktu Daniel ada di kerajaan itu, Daniel kan sudah diancam. Siapa yang berdoa tidak menyembah berhala, ya akan dimasukkan di dalam lubang singa. Ya, pokoknya siapa yang gak nyembah berhala, gak ikutin rajanya, peraturan, siapa yang berdoa sendiri akan dimasukkan dalam lubang singa. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Kenapa waktu Daniel tetap paksa berdoa dan masuk dalam lubang singa, tapi singa-singa itu mulutnya dibungkam sama Tuhan? Kenapa dia diselamatkan? Kita perlu belajar ini. Apa yang menyelamatkan Daniel? Ternyata yang saya renungkan baik-baik adalah imannya Daniel. Kenapa seperti itu? Perhatikan baik. Waktu peraturan itu datang, lalu tiba-tiba dia tetap berdoa. Saya percaya itu gak mudah. Karena mungkin dia ketakutan. Wah, saya doa sekali aja bisa ketahuan. Ini tetap 3 kali, tetap mau taat. Kenapa? Karena nilai standarnya iman Daniel di atas rata-rata orang dunia biasa. Orang dunia ketakutan, Daniel tetap gak ketakutan. Karena imannya berkata, meskipun saya akan berhadapan dengan raja dan dihukum, meskipun saya akan masuk dalam lubang singa dan saya akan diterkam singa, saya kenal Tuhan saya. Dia mampu menjaga saya. Dalam kondisi krisis ini, saya rindu setiap kita tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan kita mengatakan dalam firman-Nya, Yeremia 29:11, rancangan daripadaku bukan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu bahwa Tuhan kita pasti akan menolong kita. Tuhan pasti menjaga kita. Dan saya percaya Mazmur 91 akan tergenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. So, kalau saudara kerja, lalu saudara punya prestasi yang baik, saudara mungkin sebagai marketing, penjualanmu sangat luar biasa, tidak mungkin kontrak kerjamu akan diputuskan dari perusahaan itu. Justru kamu akan semakin dipromosikan karena prestasimu bagus, bahkan kontrak kerjamu akan diperpanjang. Begitu juga ada di dunia ini. Kita punya kontrak kerja sama siapa? Bapa di surga. Kita punya kontrak kerja sama Allah Bapa di surga. Kalau hidup saudara benar, saudara jujur, saudara tulus, saudara gak pernah menipu orang, saudara tidak pernah merugikan orang, saudara gak jahat sama orang, bahkan hidup saudara menguntungkan kerajaan surga, bukan hanya melayani tapi menguntungkan kerajaan surga, menjadi garam dan terang dunia bagi Tuhan. Wah, saya percaya kontrak kerja kita akan diperpanjang sama Tuhan. Artinya, sekalipun masuk dalam lubang singa, masuk dapur api seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetap dijaga sama Tuhan. Sekalipun akan menghadapi COVID-19, tetap akan dijaga sama Tuhan. So, kalau saudara, tapi kan ada pendeta yang mati, meninggal. Iya, itu kedaulatan Allah. Kita gak bisa hakimi, karena penyakit kok bisa mati. Bukan karena itu. Saya percaya rumahnya sudah tersedia di surga itu. Jadi kita gak bisa hakimi. Tapi kita tahu bahwa orang percaya, pejamkan mata di dunia, buka mata di surga, tinggal ciluk. Kenapa? Karena segalanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita meninggal, kita mesti siap. Karena kan gak tahu kapan ya waktunya meninggal, gak tahu. Saudara tahu kapan? Tidak tahu. Kalau saya tanya, saudara tahu kapan meninggal? Pasti gak tahu. Artinya kita tidak tahu kapan pulang ke rumah. Artinya kita mesti siap-siap. Kapanpun itu kita mesti siap-siap. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita pulang, kita bisa melayani Tuhan bukan hanya di dunia, tapi melayani yang sesungguhnya, melayani Allah Bapa di surga. Saya percaya setiap hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan rindu mereka melayani Bapa di surga. Tuhan rindu
mereka melayani di surga. Saat ini saya percaya mereka sudah tenang, mereka sudah diselamatkan. Dan mereka sudah bersama Bapa di surga. Harusnya tempat penantian yang kita tunggu bukan di dunia ini, tetapi di surga nanti kita melayani Bapa. Apakah waktu kita bertemu dengan Bapa, Bapa berkata, baik sekali hambaku yang setia. Hanya itu yang kita nantikan. Atau kita bertemu dengan Bapa, wajahnya tersenyum dan melihat kita bahagia. Tetap sukacita, tetap berpengharapan, tetap beriman. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Jangan takut, jangan khawatir. Pak krisis, surga gak krisis. Tuhan gak pernah krisis. Percayalah, makin beriman. Dalam kondisi sulit ini, makin beriman, makin percaya, makin kuat bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Yes.